Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup menguat 2,8% ke harga 550. Kalau dilihat transaksi asing minggu kemarin itu bisa dibilang masih ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi ya di tanggal 28, tapi kalau ditarik selama seminggu itu masih ada terlihat akumulasi tipis di Medco. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco itu masih konsolidasi, range-nya 500-510 support dan resistennya itu sekitaran 570-580. Di seminggu kemarin itu Medco turun, sempat mendekati 500 baru mantul lagi. Ini kan terlihat memang tiap di area 510 sampai 500 itu terjadi pantulan. Dan terlihat juga setelah menyentuh area 570-50 terjadi penurunan, pantulan ke bawah. Ini berarti udah indikasinya memang konsolidasi. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau niat beli Medco itu harusnya ya di area-area support ini. Karena di pertengahan seperti ini bisa nggak beli? Bisa, cuman takutnya dia turun lagi. Itu masalahnya. Ini kan area pertengahan antara dia itu ada potensi juga turun. Karena terlihat juga saat coba naik, volume Medco ini kecil ya. Ditarik naik, volumenya kecil. Berarti memang buyer nggak kuat kan? Dan tapi sayangnya ditarik naik bisa aja ada nantinya malah candle merah. Jadi saya biasanya, tapi nggak harus sama ya. Kalau kondisi seperti ini, saya selalu tunggu di area dekat-dekat support 520, 510 itu area saya coba beli. Gimana cara taunya biar dia nunggunya? Kan biasa kelewat karena pikiran manusia juga nggak bisa hafal semua saham. Ya salah satu alat bantu untuk mengingatnya pakai power alarm. Kalau di Hodge Mirai itu ada namanya power alarm. Kodenya itu 8253. Nah ini contohnya ya. Bapak Ibu tinggal setup. Nanti ketik sahamnya Medco. Kalau biasanya mau memantau untuk breakout, Bapak Ibu bisa pasang. Misalnya dia break 580 atau menyentuh 580, dia akan bunyi. Atau 585 aja, berarti dia breakout. Bisa seperti itu ya. Dan less than-nya itu berarti pas dia turun, ya area 520 itu udah diwanti-wanti. Tinggal register atau modify. Dan terlihat di sini Medco muncul apabila lebih dari 585 dia muncul, dan bila turun lebih dari 520 juga dia akan bunyi, atau biasanya di sini dia muncul ya. Tinggal start, nanti bekerja dengan sendirinya. Dia akan bunyi atau ada muncul di sini. Jadi kalau nanti misalnya Medco turun ke 520, 510 dia bunyi, ya udah bisa Bapak Ibu perhatikan lihat lagi bid offernya bagus nggak? Apakah ini tekanannya cukup kuat apa kecil? Kalau ternyata tekanannya mulai kecil di area support ya coba masuk. Namanya trading tuh harus coba. Nggak ada pasti juga setelah beli langsung naik. Pasti naik, enggak. Nah, kita coba. Karena melihat tadi indikatornya misalnya bid offernya bagus nih. Habis itu tekanan sellernya juga waktu koreksi turun kecil. Nah, berarti ada potensi itu. Apalagi kalau ternyata selalu ditahan. Coba diguyur 510, 500 tapi ditahan ya bisa coba. Karena juga ya probabilitas, namanya trading ya, ada untung ruginya ya wajar. Kalau cuman mau untungnya aja ya nggak mungkin kan, namanya aja jual beli. Marketnya juga dinamis ya, ada naik ada turun. Jadi seperti itu untuk Medco. Nah untuk Medco ini kalau mau benar-benar kembali uptrend ya harus breakout lagi 580 ini. Kalau dia break 580 dia mengakhiri masa konsolidasinya, udah lanjut uptrend ya. Dan yang seperti saya sering bilang juga, apabila sudah dia turun setelah sebelumnya naik tinggi, biasanya konsolidasi dulu, nggak langsung ujuk-ujuk naik. Jadi biasanya yang nggak pakai cut loss, misalnya beli di 700, 680, diberi kesabaran. Nih misalnya beli di pucuk ya, harga sekarang itu 20%. Untuk dia balik ke harga beli itu harus naik sekitar 25%. Dan perlu waktu. Kalau Bapak Ibu yang sabar ya nggak masalah, nggak pakai cut loss. Kalau seperti trader yang harus uangnya muter ya, ibaratnya ya nggak mau nunggu lama, misalnya dia cut dulu 6% atau 5%, kalau dia beli di bawah-bawah ya harusnya bisa ketutup
ya. Ini 4%, dia nunggu, mungkin beli di support sini dulu karena terlihat ada pantulan ya, beli di sini area 550. Ini kan harga psikologis juga 550. Ya udah beli dulu, ketutup kan. Cut di atas 4,5%, beli di bawah 3 hari ditutup langsung, dapat 11%. Potong anggap aja 6% sama fee-nya ya. Udah tuh 5% bersih loh. Nggak rugi waktu kan. Ternyata dia koreksi lagi. Beli lagi di support, ya mungkin ada yang nggak TP nih. Atau 4% ya seperti strategi saya. Kalau 4% sampai 5% ke atas, sisa 1% atau 2% ya TP. Itu aja strategi untuk menghindar cut loss. Tapi ini nggak cut loss kan, tektok juga dia di area 550, 560. Ini bisa di tektokin juga. Tapi akhirnya mungkin ada sekali-sekali kesandung cut loss lagi ya. Ya udah cut loss aja dulu. Anggap aja jebol support, cut lossnya 2% aja. Nih 540. Nanti baru nunggu lagi di 500, 510. Tapi kan sudah ketutup tuh rugi yang di atas tuh. Daripada di hot terus. Mana? Kuncinya cuma satu. Tahu support resisten klasik, itu aja trading. Kalau jebol support, cut dulu. Tunggu di support selanjutnya. Lihat ada perlawanan. Kalau ada perlawanan baru masuk lagi. Kalau udah profit ya bisa ditutup. Seperti itu ya. Kalau ada yang bilang jangan pakai cut loss. Nanti kalau dia turun lagi, beli pakai RDN lain. Jadi kalau RDN-nya yang lain udah untung, misalnya untungnya udah 1 juta, yang rugi 2 juta itu bisa dikurangin dulu ya. Dijual setengahnya dulu. Ya bisa seperti itu juga ya. Bisa, nggak ada yang salah. Cuman siap nggak? Ada nggak uang untuk beli sama harganya? Atau total lot sahamnya dengan waktu di harga nyangkut. Itu aja. Kalau uang Bapak Ibu terbatas, ya sebaiknya pakai cut loss. Tapi kalau masih bingung tradingnya gimana, beli gimana, belum tahu support resisten, ya sebaiknya belajar dulu. Ada yang bilang chart nggak penting. Chart ini sangat penting menurut saya ya. Kalaupun scalping juga ada yang bisa lihat bid over, tapi chart itu lebih membantu menjaga psikologis, tahu tuh di mana support resistennya. Dan yang paling penting ya, kalau nggak mau rugi besar, jangan masuk dana yang besar dulu. Belajar pakai dana kecil, karena market itu selalu ada selama Indonesia ini baik-baik aja. Cuman kalau bisa tetap harus disiplin cut loss ya. Kalau nggak mau ya nggak, masing-masing lah ya. Nggak ada yang salah kok. Bermacam-macam strategi itu bisa profit. Cuman ada yang strategi profitnya cepat, ada yang lambat. Ya yang termasuk paling lambat itu ya yang nggak pakai cut loss. Itu yang paling lambat, itu menguji kesabaran. Dan biasanya tetap ya, kalau misalnya udah rugi 26% atau bahkan 30%, waktu dia balik rebound, saat rugi Bapak Ibu itu sisa mungkin 6%, 5%, jamin ya 70% pasti di cut loss. Kenapa? Apalagi lihat sahamnya naik turun aja tuh. Udah, daripada turun lagi lebih dalam, mending saya cut loss dulu aja. Tadi kan udah selamat tuh. Harusnya saya cut loss 32% dan sisa 3% itu untung. Kalau menurut mindset psikologis manusia ya. Karena sebelumnya ruginya tadi berapa? 30% dan sisa 2% atau 3%, 4% itu untung. Jadi seperti itu. Biasanya jarang kalau udah loss besar mau cari profit itu susah. Biasanya mindsetnya tetap sisa profitnya kecil, apalagi sahamnya naik turun, candlenya direalisasikan, diamankan. Jadi seperti itu ya. Ya itu menurut pengalaman saya ya. Tapi ya bisa jadi pelajaran juga. Kalaupun yang bagusnya bisa diambil, kalaupun jeleknya yang jangan dipakai juga. Jangan dipaksakan harus sama. Sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu ya. Untuk Medco masih konsolidasi, kalau bisa ya belinya dekat-dekat support aja. Karena resistannya 580 atau nunggu dia breakout. Dilihat dia breakoutnya dengan volume besar nggak? Bagus nggak? Kalau partisipasi buyer juga cukup kuat, nekat juga beli buy on breakout. Dengan target ya 620, 640, 650 itu untuk Medco. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang ditutup menguat 1,38% ke harga 292. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa juga sama, konsolidasi. Minggu ini dia bagus.
dia mantul. Hari Senin dia open gap down ya. Habis itu ditarik naik di area 280 karena memang itu area supportnya. 280 sampai 284 tuh area demand, area support. Karena itu area support, ya pelan-pelan dia naik. Apakah bisa beli harga sekarang? Ya hitung aja. Nggak ada yang salah. Yang penting siap resikonya. Jangan cuman siap untungnya, tapi pas dia turun nggak siap tuh. Pokoknya gimana caranya harus jual untungnya. Bisa juga seperti itu. Cuman rugi waktu itu aja. Kalau siap rugi waktu boleh. Asal konsisten, disiplin ya. Kalau rugi waktu harus jual profit, ya harus jual profit. Jangan nanti putus harapan di tengah jalan, udah rugi-ruginya besar, baru tuh cut loss ya. Kebiasaan seperti itu. Tapi nggak tahu kalau Bapak Ibu ada yang kuat nahan ya. Ini risk rewardnya ya hampir sama. 1:1, turunnya minus 4%, kalau cut loss naiknya 4% ya. Idealnya memang beli di area bottom ini. Ini kan udah terlihat bottomnya 280, 284. Tinggal Bapak Ibu, kalau misalnya nekat beli di 284, itu cut loss-nya tipis saja. Udah kalau jebol exit aja. Misalnya di 3%. Ideal nggak harusnya cut loss 3%. Ideal 5% pun masih ideal. Mau lamsam pun ya, tapi itu memang resiko tinggi kalau lamsam ya. 3% rugi lamsam biasa menurut saya waktu saya dulu juga ya. Target profitnya minim-minim nih. 5%, 6%. Jadi rewardnya 1:2 kan. Ini aja udah profit nih. Tinggal besok lihat Senin merah. Kalau dia merah turun, sisa profitnya 1,5% atau 1% mentok-mentok. Udah realisasikan aja. Karena berarti nggak kuat naiknya. Udah berarti dia akan uji support lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk Elsa kalau dilihat EMA 20-nya, EMA 20-nya juga gagal dilewati ya. Sempat breakout tapi tutup di bawah. Tapi ada peluang untuk kembali naik karena volume juga meningkat ya. Dan gap ditutup. Jadi masih kuat mencoba naik. Cuman harga sekarang tadi risk rewardnya sudah 1:1 ya. Naiknya 4%, turunnya 4% juga. Seperti itu tuh Elsa. Langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang di hari Jumat. Langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang ditutup menguat 5,83% ke harga 1.450. Kalau dia transaksi asing itu net buy. Nilainya juga cukup signifikan selama seminggu kemarin. 4 hari perdagangan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas diakumulasi. Broker asing top 5-nya. CS, YU, AK, BK. Ada Ajet juga ya. Dan yang jual tipis-tipis. Dan banyak broker retail YP, PD, CC. Ya, tipis-tipis nih yang jual besar nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas sudah mulai valid ya. Seperti gambaran saya ini masih sama. Ini sepertinya tetap swing low-nya di 1350 dan dia breakout dari pola downtrend-nya. Dia kan ini gambaran saya analisa sebelumnya dan dia sudah break 1440 sampai 1420. Jadi ini valid, cuman waktu kemarin juga saya sudah infokan di grup ya, saya bilang wait and see aja dulu. Siapa tahu dikasih merah karena ya libur seminggu ini nggak ada yang tahu apa yang terjadi di market luar atau di market Asia juga. Nah itu lebih wait and see. Pasti dikasih kesempatan, nggak mungkin dia langsung juga naik tinggi langsung ke atas kan. Pasti dia ada turunnya dulu. Nah itu cari kesempatan dan ini sudah terlihat kan. Coba saya hapus ya. Saya gambar baru ya, area ini harusnya 1400 nih sudah di breakout nih. Sampai 1420 lah. Ini area-area resistennya. Sebenarnya sih 1400 idealnya. Tapi ya pakai atasnya ini aja. Karena ada breakout dari semenjak Maret 2022 ya. Bisa aja. Toleransinya 1400 jebol itu ya jual lagi. Tapi ini kan terlihat Pegas itu lagi konsolidasi. Range-nya ini. Atau ini aja ambil ya. Kenapa ambil 1350, 1360? Ini sepertinya cuman reject. Dia itu jebol tapi tarik naik. Jebol tarik naik. Jebol tarik naik. Berarti kan ya bisa dibilang 1360 ini yang support, bisa dibilang support kuatnya. Memang ada offset sedikit. Di seperti ini ya gambarannya. Kalau benar-benar valid harusnya lanjut. Dan Pegas juga yang terlambat di sektor komoditas ya, kalau dia merah sedikit bisa beli, naik, jual. Targetnya follow the trend aja, bisa 1600 loh. Atau dengan Fibonacci retracement ditarik juga bisa seperti ini, tarik aja. Nih, minim-minim 1500 nih ya, dia akan naik turunnya itu sekitar 100 sampai 150 poin ya, bisa ke situ.
dengan Fibonacci retracement, atau hitung risk rewardnya dengan seperti ini juga bisa. Kalau Bapak Ibu mau cut loss konfirmasi di bawah terlalu dalam ya. Tapi kalau ditarik sampai 1600 ya risk rewardnya masuk 1/1,5. Tapi saya biasanya saya out dulu aja nih 2,5%. Pokoknya dia jebol 1420 ya saya cut loss dulu. Tapi ya tergantung masing-masing ya. Kalaupun mau average down bisa nggak? Asalkan siap. Kalau ternyata terkonfirmasi jebol lagi ya. Ini harusnya nggak jebol lagi ya. 1350 kalau jebol ya berarti nggak valid kan. Dan turun bisa lebih dalam ya. Kalau dilihat candle weekly-nya bagus nih. Volume 2 minggu meningkat ya. Minggu kemarin dia membentuk candle bisa dibilang memang bearish engulfing karena candle minggu sebelumnya ini yang merah ini menutup penuh candlenya. Tapi ini bisa juga dibilang candle inside bar. Candle yang di tengah ini ditutup penuh candle sebelumnya ya. Inside bar tapi habis itu ditarik naik dengan volume besar di candle minggu ini. Jadi ini bisa dibilang juga valid breakout-nya ya. Harusnya lanjut, dan itu ya bottom area 1350 itu semenjak bahkan Desember 2021 kalau di candle mingguan. Kalau di candle monthly-nya juga bagus nih, candle monthly-nya juga bentuknya hammer ya, dan volume meningkat dan reject juga area 1350. Ya ini juga ada pola pattern flag atau bullish pennant nih. Menarik nggak? Harusnya menarik nih. Udah berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan dia membentuk atau konsolidasi setelah naik tinggi. Ada peluang tetap naik nih Pegas ya. Kalau dilihat candle bulanan nih, bahkan bisa ke 2000. Apakah mungkin ya? Karena 2000 itu juga neckline dulunya semenjak 2019. Ini berpeluang menurut saya. Ini ada pola juga cup and handle. Konfirmasi untuk uptrendnya 1500 tuh bisa, atau sekalian 1600 nih. Kalau dia break 1600 berarti udah confirm uptrend. Ini kan juga resisten semenjak 2017, 5 tahun yang lalu ya. Dulunya itu support kuat, dia konsolidasi dan jebol turun, dia uji gagal. Ini juga ada pola yang suka pola descending triangle. Nih, dia bisa aja juga tektokan di area ini terus baru breakout. Kuncinya memang 1300, 1350 itu jangan jebol ya. Kalau Bapak Ibu pakai candle bulanan seperti ini terlalu dalam cut loss-nya 17%, target profitnya 15%. Atau bagaimana money management lah. Cuman lebih baik pakai candle harian ya untuk support resistennya. Kalau bulanan ini melihat tren arahnya aja. Bisa seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk Pegas. Ini menarik diperhatikan. Kalau dia merah dikit aja udah sikat aja udah. Tapi disclaimer on ya. Ditanggung masing-masing. Langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang ditutup di harga 5.300 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA ternyata dia mantul dari 5.000 ya. Harga psikologisnya jadi ya bagus juga nih. Karena perkiraan saya dia ke neckline cup and handle-nya ini 4.800-an, ternyata dia mantulnya di 5.000 ya. Seperti itulah kan. Support resisten MDK ini 200 poin. Dia dari 5.200 jebol ke 5.000. Kalau jebol 5.000 ke 4.800 ya. Sesimpel itu. Kalau nekat beli di 5.000 ya tinggal jual dulu. Kalau dia turun 1% dari support atau 2%. Terlalu dalam kalau ke 2% ya. Tapi ya kalau nekat hold sampai 4.800, konfirmasinya juga nggak masalah seharusnya ya. Karena cut loss-nya juga 6% kan. Udah, target profit 7%. Bisa seperti itu juga kan. Bahkan target untuk MDK ini bisa balik ke 5.600 lagi. Asalkan jangan turun lagi ya. Pokoknya ini jangan turun lagi dari 5.200, jadi aman. MDK itu bisa konsolidasi atas ini. Kalau dia turun lagi ya bisa pola dead cat bond. Arahnya tetap ya. Kalau dia turun lagi merah, arahnya tetap ini 4.800, bisa di atas ini baru dia break lagi ya. Ini masih sama gambarannya seperti ini. Jadi manfaatin aja. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau nekat spekulasi buy. Tapi ini shooting star ya, sinyal jelek. Tapi apakah jelek itu pertanda dia pasti turun? Enggak juga. Yang penting punya trading plan. Di harga berapapun ya bisa beli, tapi ya sebaiknya belinya tuh dekat support atau beli buy on breakout, atau ya seperti ini kalau dia lagi dekat-dekat support beli, ya tinggal hitung-hitung aja risk rewardnya kalau dia ternyata turun. Jadi seperti itu untuk MDKA.
Langsung saja ke saham kelima, ada BRPT yang ditutup terkoreksi 1,73% ke harga 850. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRPT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT selalu gagal lewat 900 dan turun lagi ya, dan jebol juga tuh 868 50-nya. Tapi ya kalau mau bagus langsung rebound. Tapi ini udah mulai menarik kah? Kalau saya jaga di bawah aja. Kalau minat beli BRPT ini bisa nggak pakai tren ininya? Ya nggak usah dipakai juga nggak masalah ya. Karena ini kan terlihat dia konsolidasi dan gap belum ditutup ya. Coba belinya tuh area-area ini aja, antri ya. Area 820, 825 ini. Karena ini potensi juga jebol nih. Kecuali BRPT Senin kembali rebound ya. Harus rebound kalau memang mau reject supportnya 860. Kalau dia rebound berarti aman ya. Kalaupun turun ya ke 820. Kalau nekat beli di harga sekarang bisa juga seperti ini risk reward. Cut loss-nya cukup dalam nih. Bisa cut loss di 810 atau konfirmasi 800 jebol baru cut loss ya 7%. Risk reward-nya nggak masuk ya. Memang baiknya itu belinya ya dekat-dekat support di 820, 825. Cut loss-nya cuman 4%, 5% ya, jebol 800 dan target profitnya minimal konsolidasinya ini 8%. Jadi risk reward-nya 1:2. Tapi kurang menarik lah kalau BRPT, mending daripada BRPT pegas saja. Jadi seperti itu untuk BRPT, tapi bagi yang sudah punya masih hold ya hold aja. Pokoknya yang penting BRPT itu jangan turun dari 820. Itu rawan kalau dia turun dari 820. Harusnya juga kalau mau bagus Senin besok dia harus rebound lagi ya. Minimal tutup di 860. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang ditutup menguat 1,56% ke harga 2.600. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam sepertinya akan naik lagi ya. Karena memang tren uptrendnya dipatahkan, tapi kan baru 3 candle. Ya kalau mau bagus, Senin juga harus naik lagi ke atas 260-nya. 2.650 berarti dia reject. Memang udah 3 candle ya di bawah, berarti udah nggak valid. Biasanya tetap kalau saya beli di 2.600 karena itu neckline, ya saya cut dulu kalau dia jebol di 2580 atau 2570 ya. Nggak bisa sempurna namanya trading karena market itu kan ada naik turun. Pasti ada cut loss-nya. Kalau ada yang setiap hari profit ya itu mustahil ya. Jadi nggak mungkin tuh kalau setiap open posisi selalu profit, pasti ada cut loss-nya. Baik itu scalping, swing trade ataupun investasi. Investasi juga Sandiaga Uno pernah baca berita juga pernah cut loss besar tuh, rugi besar di Mandala Airlines ya saat investasi di sana. Seperti itu nggak ada yang bisa ya. Ada yang nggak pernah cut loss Pak Le Keng Hong ya bilangnya. Ya mungkin terlihat dia nggak ada cut loss-nya, tapi pasti ada cut loss-nya ya. Cuman kita nggak tahu di mana dia cut loss, kan nggak selalu cerita. Jadi seperti itu ya. Untuk Antam kalau saya lihat ada peluang untuk naik. Kalau mau aman ya harus naik. Kalau nggak dia bisa pola dead cat bone juga nih. Kalau gagal lewat 2.650-nya bisa seperti ini. Dia turun, gagal atau konsolidasi. Kuncinya 2.500 supportnya sekarang sampai 2.400. Ini area demand. Jangan sampai jebol itu. Jadi harga sekarang ini udah ideal nggak beli. Harusnya nggak ideal. Kalau yang masih nyangkut dari atas ya nggak masalah, hold aja. Tapi pertimbangkan kalau dia sampai jebol 2.400 nih rawan sebenarnya ya. Tapi sepertinya kuat ya. Ini kan masih mau uptrend. Kemungkinan besar juga nanjak seminggu ke depan. Yang penting Antam itu bisa break aja dulu. 2650-nya itu aman ya. Berarti ini swing low-nya dan dia bisa naik lagi ke atas ya. Karena dia baru aja kan breakout resisten kuat semenjak 2021. Jebol lagi. Udah berapa hari di atas jebol lagi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, ini hapus saja ya biar ini saya gambar ulang. 2600 ini sampai 2650. Ya ini kan candle hammer dan harus hijau minggu depan dan peluangnya nutup gapnya ini. Gap di 2740. Kalau candle bulanan memang volume saat naik itu kecil ya. Jadi rawan lah. Tapi kalau meningkat lagi volumenya ya harusnya bagus ya untuk Antam. Harusnya Antam nih kalau dilihat candle bulanan dia baru aja breakout dari resisten kuatnya semenjak April 2021 itu di 2520. Ini kondisinya kalau dilihat dari candle bulanan. Ya, kalau candle hariannya ya seperti ini ya. Kita lihat juga dia dari 2500 mantul ke 2600. Ya ini
ini kemungkinan besar dia konsolidasinya di area ini. Hati-hati tuh kalau dia jebol 2500 pola dead cat bond, itu udah terlihat kalau memang jebol ya. Tapi kalau dia konsolidasi dulu ya aman aja. Jadi kalau terlihat seperti ini ya tunggu dulu, lihat dia bisa mampu nggak breakout 2650. Kalau mampu bisa buy on breakout atau tunggu lagi di bawah. Kemungkinan besar ya turun lagi kalau gagal lewat 2600. Jadi seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham ketujuh, ada Inco yang ditutup menguat 1,74% ke harga 7.300. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya hari Jumat itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco mantul dari neckline-nya cup and handle atau rounding bottomnya di 6.800 ya. Hari Rabu itu saya juga ada infokan untuk beli Inco, antri dulu. Saya suruh di 7.000 dan bisa profit tuh 5% dalam satu hari. Kalaupun ada yang TP di hari Rabu ya nggak masalah juga kan, 5% sehari udah beres. Kalaupun ada yang TP di lebih tingginya di 7.500, 7.000 ini ya bagus juga ya. Kemana arahnya untuk Inco? Inco ini belum pasti naik karena ada berpeluang dia konsolidasi area ini. Supportnya 6.800, resistennya 7.600. Dia naik turunnya bisa jadi 800 poin. Jadi lebih ke wait and see dulu, jangan beli dulu di harga sekarang. Kalau yang nyangkut dari atas ya biarin aja dulu, jangan average down. Kalau yang masih hot dari bawah, jaga-jaga aja profitnya, misalnya sisa 3% realisasikan aja. Ada peluang dia naik, tapi apakah dia bisa menguji 7.600-nya itu yang belum pasti ya. Apakah ini swing low-nya? Bisa jadi swing low, tapi ya itu masih menunggu konfirmasi. Nggak ada yang pasti di market nih. Ada konfirmasi baru tuh. Tapi kalau dilihat ya ini harusnya dipertahankan. Ini kan kemungkinan besar juga swing low-nya. Cuman mampu nggak dia langsung naik tinggi? Atau dia konsolidasi dulu ngumpulin tenaga? Kan gangguin psikologis retail. Retail sih maunya habis beli support langsung naik ke atas. Langsung bisa TP di 8.000, 8.800. Tapi market makernya mau nggak? Dia biasa di TikTok dia dulu konsolidasi, gangguin psikologis retail yang nggak sabaran TP, ada yang nggak sabaran kapan turunnya, kayaknya ini nggak turun, beli di area pucuk sini, ternyata dia turun, nggak sabar lagi, dia konsol di area ini, cut loss, dia naik, beli lagi, pas naik dia turun, cut loss lagi, beli naik. Ya itu kebiasaan pemula termasuk saya dulu juga ya seperti itu. Ada pertanyaan, kok dibeli turun pas dijual naik? Ya itu kemungkinan salah momentum, belinya di resisten, jualnya di support. Kebalik, harusnya belinya di support, jualnya resisten. Itu kan kebalik. Pas cut loss dia mantul ya. Itu kuncinya Bapak Ibu, fokus saja belajar untuk cari support resisten klasik, coba tarik garis saja. Udah ya, nggak usah pakai belajar yang lain, indikator yang lain. Fokus saja di support resisten, itu udah menurut saya udah yang paling valid ya, daripada menggunakan moving average, MACD ataupun oscillator. Itu kan hanya pendukung, tapi lebih valid ya lihat price action dan support resisten klasik seperti ini. Jadi seperti itu ya. Untuk Inco menurut saya masih belum pasti juga ini. Harganya nanggung juga, lebih ke wait and see ya. Memang belinya ya dekat-dekat support, nggak bisa beli di area pertengahan, bisa aja dia turun. Langsung saja ke saham ke-8, ada TINS yang ditutup terkoreksi 0,53% ke harga 1.855. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang ada net buy ya, karena di hari Rabu itu cukup signifikan nilai pembeliannya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS juga sudah di area resisten minornya, jadi lebih ke wait and see aja dulu. Bisa jadi juga TINS ini konsolidasi, supportnya ada di sekitaran 1.800 dan resistannya 1.890 sampai 1.900. Dia tektokan area ini. Jadi lebih ke wait and see, karena kenapa? Karena juga dia saat rebound dari 1.800 itu volumenya kecil. Saat dia koreksi memang volume kecil juga. Cuman belum harga ini nanggung. Sekalian beli di bawah aja, tunggu aja dia koreksi 3%, 4%, siapa tahu open market gara-gara Eropa Asia seminggu besok itu marketnya kurang bagus dan tiba-tiba ISG open market Senin jeblok dulu. Nah, itu kesempatan beli dekat-dekat support 1.800 atau nawar lebih bawah. Kalau dikasih 1.760, tinggal kalau dia membuat low baru daripada 26 April di 1.760, jual aja. Tutup di bawah itu jual aja. Tapi belinya di support ya di 1.800, 1.780. Karena
nggak juga dia langsung naik tinggi, pasti konsolidasi, dan terlihat mungkin dia konsolidasi nih sebelum naik tinggi lagi ya, karena udah naik tinggi ini kan belum ada konsolidasinya nih, konsolidasi dikit-dikit aja naik lagi ya. Kalau saya lihat di area ini kemungkinan nih area konsolidasi di atasnya. Kalau tiba-tiba misalnya bulan Mei ada sell in May go away, kemungkinan swing low-nya itu bisa sampai sini penurunannya ya. Nih hati-hati nih 1500 sampai 1600 nih bisa ke sini. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement. Harusnya ke sini nih bisa dia. Kalau memang ada sell in May go away ya, bisa di sini swing low baru naik lagi atau konsol naik. Kalau saya lihat tetap TINS itu akan break 2000 tahun ini. Potensi besar naik lebih tinggi. Cuman perlu proses dan ya cari best price-nya. Tahu gimana caranya. Ini belum pasti juga ya. Kalau nggak ada sell in May go away ya nggak ada. Tapi kalau misalnya Mei tetap naik tuh IHSG, Juni kemungkinan tetap ada swing low-nya untuk saham-saham big cap, big bank dan lain-lainnya ya, yang berkorelasi dengan IHSG ya. Pasti ada koreksinya. Kalau nggak Mei ya Juni itu harus siap-siap ya. Nggak mungkin saham selalu naik. Jadi seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Akra yang ditutup menguat 7,53% ke harga 1070. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra ini cukup luar biasa ya. Ini salah satu stock pick andalan saya juga ya, karena target saya tetap dia itu ke 1160 sampai 1200 ya, karena dia udah confirm breakout dari resisten semenjak 2019. Dan juga Akra ini sudah saya rekomendasikan, saya suruh beli di 19 April itu di 940 sampai 930 ini ya. 19 April dia sempat naik habis turun, habis itu baru hari ketiganya dia rebound tinggi. Dan mungkin ada yang TP juga ya, waktu itu saya bilang targetnya 1000 aja sampai 1050 pas 1100 tuh. Terus saya suruh beli lagi di 980 960 nya ini lagi ya. Udah tuh TP lagi bisa ya, tektokan 2 kali udah dapat tuh. Awalnya dapat 9%, habis itu bisa 7% lagi, itu 17% dalam 2 minggu. Tektokan di Akra daripada di hot. Dia koreksi, asal tahu support resisten beli lagi, habis itu TP lagi di atas. Apalagi yang belum, misalnya TP di sini aja 13% kan, habis itu dia merah lagi, beli lagi aja. Yang penting dekat-dekat support udah. Jadi seperti itu untuk Akra. Kemana arahnya ya 1160 sampai 1200. Kalau dilihat dari candle bulanannya juga bagus ya. Candle bulanannya juga nih volumenya meningkat signifikan. Dia ini bisa jadi membentuk pola inverted head and shoulder neckline-nya, dan targetnya ya area resistennya nih 1100 lah ya, 1100 dulu. Ini kelihatan di monthly-nya 1100, di break ya lanjut. Harusnya juga ini kan dia mau mematahkan trend downtrend-nya nih semenjak 2019. Ini dipatahkannya, dia break ya udah nih. Apakah dia bisa koreksi lagi ya nggak ada yang tahu ya, tergantung market maker-nya. Kalau dilihat candle mingguannya juga volumenya meningkat signifikan nih. Jadi memang menarik untuk Akra ya. Ya siap-siap Akra memang akan strong uptrend. Lihat juga dia breakout ya. Tinggal tunggu aja dia kembali ke area 1000 sampai 1050, 1030. Itu spek buy lagi aja. Dia tektokan aja di area itu. Jadi seperti itu. Untuk Akra menarik juga diperhatikan ya. Kalau yang masih punya, follow the trend aja selama Akra nggak turun dari 1040 ya. Area support terdekatnya 1040. Turun dari itu TP dulu, mending beli di bawah lagi. Karena bisa jadi kalau dia false breakout ya, dia turun hari Senin jebol lagi 1040 ya, konsolidasi lagi. Bisa di area ini 980 sampai 1040, sekitar 50 poin dia tektokannya 5%. Jadi seperti itu. Untuk Akra cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, untuk scalping ini juga bermanfaat kalau nantinya di IHSG yang lagi koreksi, saham-saham big cap koreksi, ya kesempatan tradingnya di saham-saham gorengan lapis 2 yang volatilitas tinggi. Jadi bisa buat sampingan juga. Kalau tertarik, nanti diajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil,
tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping, bandarmologi, dan juga ARB Hunter, arah Hunter. Kalau tertarik bisa ikut kelas Borneo Trader di tanggal 15 Mei. Kelasnya berbayar. Kalau tertarik DM aja Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. R-nya dari belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.